kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz kita Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nasdiat atau yang akrab dikenal dengan A'agim Wilujeng Suping A. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan juga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita jalani pada rangkaian acara sore hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Adi Wijaya selaku perwakilan dari Konsulat Jenderal RI Dubai. Kemudian sambutan dari Bapak Joko selaku Ketua IMA. Selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Yang acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada waktu dan ramah tamah. Untuk menyingkat waktu, mari kita awali acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Tentunya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya sehingga kita pada hari ini dalam satu momen yang sangat berbahagia, sangat istimewa. Kita mendapat tamu istimewa juga dari jauh dari Jakarta, Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nasdiat atau Bapak Adi. Yang tentunya kegiatan ini juga sangat didukung dan merupakan program kerja dari IMA di Dubai, IMA ini Dubai yang telah pada tahun ini juga mendatangkan kembali tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tidak lain tidak bukan tujuannya tentu untuk dapat meningkatkan selain kuah Islamnya kita, tetapi juga mudah-mudahan wawasan Islaman kita pun bisa bertambah. Kami mengharapkan juga kegiatan ini pada hari ini PJI dapat dimanfaatkan juga oleh ibu-ibu, bapak juga yang ada di penampungan sementara PJI Dubai ini. Yang saat ini jumlahnya sekitar 50 dari 53, bisa memanfaatkan momen ini untuk menimba ilmu keislaman juga. Pada Bapak Agim, saya juga menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Konjen karena kebetulan beliau mendapat tugas panggilan ke Jakarta dadakan, jadi pada hari ini berhalangan untuk hadir. Pada IMA tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah seluruh para pengurus IMA dan juga panitiaan dalam kegiatan tausiah ini. Kami juga berharap dan juga mendoakan kiranya besok juga dapat lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, demikian sambutan dari saya. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Joko. Ya gini atau gimana nih yang paling pas nih kan? Kepada fotografer terima kasih, kalau materinya nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap yang tepat. Jujur. Karena hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Bahkan kadang belum selesai satu masalah, ada masalah yang lain. Kalau saya lihat dari depan ini wajah saudara-saudara ini adalah wajah-wajah yang banyak masalah ya. Karena yang ada di samping-samping saya. Benar? Apakah Nabi Muhammad punya masalah atau tidak? Nabi Muhammad punya masalah atau tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah, berarti
berarti banyak masalah itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu adalah salah menyikapi masalah. Seperti adik-adik kita di Indonesia sekarang sedang ujian. Ada yang lulus nilainya sedang, ada yang lulus nilainya baik, ada yang dapat hadiah, ada yang tidak lulus. Soalnya sama. Berarti yang membuat orang sengsara atau mulia itu bukan soal, melainkan bagaimana kita menyikapi. Betul? Orang tidak lulus itu bukan karena soal, orang tidak lulus itu karena salah jawabannya. Jadi kalau kita menderita atau sengsara, itu bukan karena persoalan, tapi karena kita salah menyikapinya. Halo? Iya. Kenapa jadi pada mikir begini? Beneran, ini terserah kita ini. Mau dibawa rumit, ayo masalah ini. Mau dibawa proporsional. Seperti ada orang yang ngomong, monyet. Ya ada yang nyebut monyet, ada yang menjawab, oh bukan, saya manusia. Assalamualaikum, tapi main apa anjing. Jadi dia salah jawabannya. Seperti piring pecah, piring pecah. Ada yang marah, kamu di mana mata kamu bibi? Kata si bibi, ini bu masa nggak tahu. Ibu juga tahu monyong. Waktu nyebut monyong si ibunya monyong duluan. Tapi ada yang prank, piring pecah. Aduh, piring pecah. Ya, dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak itu pasti yang dilihat yang bergerak. Ya. Nanti ada waktunya materi. Ya. Jadi lupa lagi sampai di mana nih? Ada yang ketika piring pecah biasa aja. Piring pecah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf piring pecah, ya udah, semuanya juga pasti ada waktunya. Lain kali lebih hati-hati. Ibu kok baik benar, biasa aja. Enak kan? Enak kan begitu? Ya enak, dengarnya tidak. Nah, itulah yang orang yang tepat itu. Kalau kita tepat menyikapi masalah, hadiah pertama dari Allah adalah sakinah. Jadi hati ini dibuat tenang. Boleh sound systemnya dibesarkan itu, ada petugasnya ya. Supaya bibir saya tidak terlalu akrab. Misalkan, ya, treble-nya diangkat dikit. Ya, terima kasih. Sama tukang sound system. Ya. Terus kan, lebih enak suaranya sekarang. Ada dua orang belanja di Indonesia ya, bukan di Dubai, karena saya tidak tahu belanja di sini kayak apa. Si ibu ini udah kaya sekali. Dandannya juga lama. Kalau sholat duha sih 5 menit, tapi dandan bisa sejam setengah. Udah rapi sekali. Terus ada beri ke tukang buah-buahan. Mbak, berapa ini harga buah-buahan? Kata tukang dagang, ini tukang dagangnya lebih bete. Bu, gak usah banyak nanya deh. Itu kan udah ada harganya di sana. Lihat dulu, baru ngomong. Tersinggung. Tukang dagang kok sombong sekali. Saya kan cuma nanya harga. Kata tukang dagang, pembeli kok rewel banget. Saya kan cuma ngasih tahu. Amin, baru sekarang saya lihat pedagang kayak kamu. Sama, saya juga baru lihat sekarang pembeli kayak ibu. Kurang ajar. Saya tidak mau beli di sini. Kata pembeli, gak apa-apa, masih banyak pembeli yang lain. Wow, ini kerudungnya besar, ya. Diperkirakan rambutnya jadi berdiri. Sampai ke rumah, kalau naik mobil, pintu dibuka. Ada apa, Ma? Kata suaminya. Diam, Pak. Ini urusan harga diri wanita. Suami yang gak tahu apa-apa dimarahin. Kata anak, Mama, diam kalian. Anak malah disiku.
Terus datang lagi seorang ibu-ibu, wah itu marah besar. Ada lagi ibu-ibu temennya pergi aja, "Bi, ini berapa buah-buahan?" Sama aja si ibu nanya melulu, "Tuh ada harganya." "Oh iya, maaf, nggak kelihatan." Habis, iya semuanya lihat air, tenang. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, penceramah siap. Yang lain sabar ya, semua ada waktunya. Bagaimana tadi? Si Bibi, maaf tidak. Nah ya, nah kata si Bibi ini, kalau kata si Bibi yang jualan sama aja, "Maaf deh ibu nggak lihat." "Oh segini harganya, beli deh sekilo." "Hah? Cuma sekilo bu? Udah pakaian keren beli sekilo, nyampe-nyampein 5 kilo deh." "Ah maaf deh, saya perlunya cuma sekilo." Dah, bayar 10.000. Ibu, ini kan harganya 8.000, uang ibu 10.000. Nah yang 2.000 kembaliannya buat saya ya, sedekah. Sedekah tuh menolak bala, mempelebarkan akan rezeki. Ibu kan pagi ini belum sedekah, ini sedekahnya ibu ya. Iya boleh, tapi ingat loh bu, jangan banyak ngomong. 2.000 nggak ikhlas karena pahalanya. Ya. Kasih. Makasih deh ya, sama-sama lah bu, biasa-biasa aja ya bu ya. Assalamualaikum. Salam. Oh si ibu yang kerudungnya gede tadi ngeliat, gimana bisa sabar sama orang error begitu. Ibu, dulu saya juga seperti ibu, kerjanya mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah. Hasilnya kata dokter saya itu banyak penyakit itu karena penyakit hati saya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, ada apa-apa dipertegang, diperumit. Akibatnya tubuh saya ini jadi banyak penyakit. Kata dokter, dokternya tuh ulama, kalau mau sehat, jangan mau diperbudak oleh kelakuan orang lain, jangan mau diatur oleh kelakuan jelek orang lain. Kalau orang lain jelek itu pilihan dia, kita baik-baik aja. Nah semenjak itulah saya bertekad, saya tidak mau diatur oleh keburukan kelakuan orang lain. Orang lain mau ngomong jelek, itu pilihan dia. Saya tetap mau ngomong baik. Orang lain mau melotot, itu mata dia. Saya tetap mau kedip. Kalau dia menghina, saya hina lagi. Kalau dia melotot, saya melotot lagi. Kalau dia ngejelek-jelekin, saya jelek-jelekin lagi. Terus apa artinya saya sekolah tinggi-tinggi, saya belajar agama, kalau ujungnya cuma bisa niru kejelekan orang? Lalu buat apa saya sekolah? Buat apa saya jadi tua kalau cuma bisa niru kejelekan orang lain? Semenjak itu saya tidak pernah mau dipenjara oleh sikap orang lain. Alhamdulillah bu, sekarang penyakit saya sembuh sendiri. Gak usah banyak obat, karena ternyata penyebabnya adalah penyakit hati. Kenapa seperti yang banyak tersinggung mungkin ya? Bagaimana, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian, saya tidak nyangka cepat sekali dipahami ya, pada beri judulnya aja. Diminum dulu ya. Yang lain sabar. Jadi sekali lagi yang jadi masalah, masalahnya atau sikap terhadap masalah. Yang jadi masalah terbesar kita, masalahnya atau sikap kita terhadap masalah. Sikap kita terhadap masalah. Ulangi, kok nggak ada yang jawab ini? Sikap kita. Sakit ya, sakit sama. Ada yang badannya sakit tapi menyikapinya benar, jadi mulia karena sakitnya. Ada yang badannya sehat
sikapnya ngaco, dosa jadinya. Ya, kita tuh nggak bisa maksa kejadian sesuai dengan keinginan kita, tapi kita bisa memaksa diri kita menyikapi kejadian dengan sikap yang disukai Allah. Nah, jadi masalahnya bukan senang atau nggak senang, tapi Allah senang atau tidak, itu kunci. Hidup ini mah nggak akan selalu cocok, ya. Karena ini judulnya apa? Pertemuannya saya lihat disesuaikan aja lah, ya, dengan wajah-wajah yang ada, ya. Wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Saya mohon maaf bagi yang sudah dengar atau sudah lihat di YouTube, tapi saya kira ini perlu, ya. Besok kalau mau ke sana beda lagi judulnya. Ini kalau dalam film ekstra, ya. Satu, jadi resep terpenting dalam hidup ini itu adalah kita tuh harus sangat siap menyikapi yang cocok dan menyikapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa yang pertama? Cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan. Siap, ya. Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Ulangi. Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Ya, bagus, ya. Langsung jadi ustadz, ya. Pakai serban. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil akan seluruhnya cocok. Mustahil. Kalau semua keinginan kejadiannya cocok, pasti akan kacau. Coba, ingin sehat semua? Ingin. Yang lain sedunia ingin sehat? Ingin. Kalau semuanya dikabulkan sehat sedunia, apa yang terjadi? Nah, dokter kasihan, saling menyuntik satu sama lain. Apotek tutup, betul tidak? Farmasi bangkrut, oh repot. Ada dokter ya di sini, maaf ya dokter. Apalagi dokter gigi kalau ada yang sakit terpaksa ya, saling mencabut gigi yang lain. Oh, semuanya ada hikmah. Ya. Bayangkan kalau ada seorang artis ditaksir oleh 10.000 lelaki ingin jadi suaminya dan terkabul semua. Oh, repot ya. Repot. Jadi tugas kita tuh bukan ngatur Allah. Tugas kita tuh cuma 3. Kalau perhatikan, 1, meluruskan niat. Ini yang penting sekali. 2, menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah. 3, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Habis sudah di sana. Udah itu mah terserah Allah aja. Kalau udah pakai niat lurus, sempurna ikhtiar di jalan Allah dan pasrah ke Allah, udah pasti dia dapat yang terbaik. Pokoknya sakit pasti yang baik. Batal nikah pasti itu yang terbaik. Dipecat itu juga pasti yang terbaik, ya. Seperti ada yang mau nikah udah siap semuanya, menjelang nikah ternyata calonnya ini nikah dengan yang lain. Baik atau buruk? Oh, baik. Karena Allah tahu bahwa itu bukan yang terbaik buat dia. Jauh lebih baik batal dari awal, ya kan? Kita sering menganggap yang gak cocok itu jelek, padahal Allah tahu rahasia. Seperti saya ini gak nyangka Pak begini. Saya tuh cita-citanya tuh seperti ngikutin ayah saya. Saya pengen masuk akabri, tapi tidak jadi karena ngerasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI malah jadi. Tuh kan, kayaknya ini berkah dari kegagalan versi kita. Coba saya nanya, digigit anjing baik bro? Itu kan, yang buat buruk takut salah, yang buat baik takut digigit gitu. Ada cerita, ada doa, minta jodoh. Ya Allah, saya udah pengen nikah nih, tolong saya minta jodoh. Keluar dari rumah, benar langsung ada yang terpikat kepada dia tanpa rasa malu ngejar.
bahkan menerkam dan menggigit. Masalahnya menggonggong. Ya Allah, engkau pasti tidak mungkin salah dengar. Saya minta jodoh. Yang datang anjing betina pasti baik, tapi sakit dibawa ke dokter. Ini lukanya cukup dalam, bawa ke rumah sakit aja. Akhirnya diobati, disuruh istirahat. Hari berganti hari, baru tahu rahasia takdir. Jodohnya perawat, ya. Dia minta jodoh, Allah dengar. Jodoh dia ditetapkan, yang itu tugasnya perawat supaya ketemu. SOP-nya harus terjadi, ya kan? Karena dia bagian gigitan anjing. Dia digigit dulu, dibawa ke semua takdir ada jalannya. Bapak Ibu ada di sini itu pasti ada jalannya, benar? Termasuk saya sekarang ceramah di sini, ini enggak ada yang baru. Ini udah ada di Lauh Mahfuz. Saya harus datang di sini jam sekian, ngomong di sini, syariatnya jalan. Ini ngundang, saya sehat, jalan selamat, jadi takdir ini. Apakah ini jadi amal? Tergantung 3 hal tadi. Apakah lurus niat saya? Apakah maksimal ikhtiar saya? Apakah saya minta tolong pas tante? Baru jadi pahala. Jelas? Makanya jangan sok tahu. Dalilnya Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, ya. Jadi digigit anjing baik, ya. Tergantung. Tapi bagi bapak-bapak yang belum nikah, tidak perlu nyari anjing, ya. Karena tiap takdir beda-beda garisnya, ya. Tiap jodoh tuh beda-beda jalannya. Dan bagi bapak yang digigit anjing juga jangan cepat-cepat bahagia, ya. Belum tentu jodoh, ya. Jelas? Nih, kemarin di LP Sukamiskin ada 640-an tahanan tipikor tindak pidana korupsi, ditangkap, dipenjara, baik buruk? Tergantung bagaimana menyikapi. Boleh jadi dia ditangkap itu berkah dari doa orang tua. Apakah orang tua mendoakan anaknya di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan anaknya selamat dunia akhirat. Pada waktu dia jadi pejabat, dia korup. Nah, Allah nolong. Ditangkaplah, caranya gampang, dibuka saja aibnya sedikit. Wah, bahaya nih, ceramah bisa kacau. Oh, dalam ilmu pidato sudah tidak ada lagi yang perhatikan saya, kan? Kalau sekarang tidak ini, Pak. Kalau sekarang nyaris saya nggak ada yang memperhatikan dia. Semua lihat ke sana, kan? Ditahan-tahan juga sudah lihat lagi. Bagaimana? Apakah sudah kelaparan? Oh, ya. Tolong ditarik kembali godaannya, ya. Niatnya sudah sampai, hanya waktunya yang belum pas, ya. Dalam teori pidato, kalau makanan udah masuk, udah lewat tuh penceramah. Jauh-jauh dari Indonesia, ya, semua lihat piring. Dan gitu, takut nggak kebagian. Ini masalahnya. Tuh, ya. Terima kasih yang sudah berniat baik memberikan makanan, ya. Begini, beliau yang menyediakan niatnya baik. Yang biasa ceramah kan saya, jadi yang tahu sikon saya. Tutup saja, Mas. Tutup, Mas. Tetap kelihatan kuenya. Teruskan. Jadi
fokus kita cuma 3, apa? Niat. Harus lurus ya. Karena kalau niatnya nggak lurus nggak jadi amal. 2, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, ya. Udah pahala itu juga. Yang ketiga, tawakal, pasrah. Udah habis. Nggak harus kok yang kita inginkan terjadi. Tidak penting keinginan kita terjadi. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Itu yang ketangkap KPK itu rata-rata terkabul tuh keinginannya jadi pejabat. Tapi di sanalah letaknya cobaan. Dengar hadirin ya, kelapangan, kenyamanan, pujian itu jauh lebih suburnya nafsu dibanding dengan kepahitan. Saya nanya tuh sama tahanan di sana, Pak, jujur ya Pak ya, sombong mana Bapak? Waktu jadi pejabat atau sesudah jadi tahanan? Ya tuh, di sini susah sombong ya, hari-hari di penjara ya. Sombongan dulu, Pak. Gampang mana berbuat dosa? Pada waktu Bapak jadi punya jabatan atau sesudah Bapak di penjara ini? Ya dulu dong, dulu mah lancar maksiat. Sekarang gimana maksiat susah? Berarti kenyamanan, kelapangan, kemudahan itu tempat suburnya nafsu. Orang yang banyak uang lebih gampang berbuat dosa dengan uangnya dibanding yang gak punya uang. Betul? Makanya jangan berburuk sangka pada kepahitan. Kepahitan itu kadang-kadang lebih mudah membuat orang taat dibanding dengan kenyamanan dan kelapangan. Ini hukumnya sudah begitu. Nafsu itu lebih subur dalam kemudahan, kelapangan, pujian, penghargaan. Sepakat kan? Coba yang punya hutang mah doanya juga lebih apalagi yang jatuh tempo. Satu tempo. Pernah ya ada debt collector kurus. Ini teman saya cerita, ditagih, yang nagihnya kurus, kurang zikirnya. Karena dia lebih gede, diganti oleh Allah dengan yang nagih keker, baru dia Allah. Jadi memang harus diancam kita ini supaya soleh. Tapi ada juga yang udah pahit ngaco, itu paling apes ya. 2, teruskan jangan. Teruskan. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Tugas kita hanyalah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan. Gimana kalau udah pasrah, kejadiannya nggak cocok? Kecuali dengan izin Allah. Allah sekarang menetapkan dompet kita akan hilang. Itu kita pasti ketemu dengan copet itu. Copetnya dari mana? Ya, kita dari mana? Nanti naik bisnya yang sama tuh, diatur oleh Allah. Karena kalau nggak ketemu dengan copetnya, nggak hilang dompet kita. Harus hilang pada waktu ditetapkan Allah itu. Ketemu nanti duduknya juga jadi deketan, ya kan? Sebenarnya nggak akan ketukar. Kalau ketukar duduknya jadi kita yang nyopet, nggak cocok ini. Harus kita bagian hilang. Pertanyaannya, kenapa Allah nakdirkan dompet kita hilang? Nah, evaluasi, nggak bayar zakat, mungkin kurang sodako, mungkin. Dan ini yang berhak menilai cuma yang bersangkutan. Kita nggak boleh yang lain menilai. Pas dompet, ini dia si pengin. Nanti giliran kita dihilanginnya. Orang hilang dompet, yang bersangkutan aja yang boleh menilai. Ini ada santri lucu masuk ke Pizza Hut. Dia sama istrinya nih. Oh, santri senior. Ngeliat yang jaganya tuh katanya cakep-cakep. Oh, diliatin aja. Selesai makan, adzan maghrib, mau sholat, buah, dabrak pintu kaca.
Gak kelihatan, padahal ada tulisan awas kaca. Aduh, itu sampai kunang-kunang dan semua orang lihat ya. Udah benyut, pusing, ada tulisan awas kaca kan lebih nonton lagi Pak. Karena orang itu gak baca itu. Tapi si Mas ini, ya Allah, udah gak mikirin siapa-siapa selain Allah. Engkau tahu mata saya seperti apa Pak Ustaz. Udah saya pergi sama istri, mata lihat yang lain. Untung kalau dihadiahin kaca tebal ini, jeruk jadi sampai ya saya ngaku itu benar kayak gitu. Maksudnya benar menyikapi nabrak kaca itu sebagai peringatan dari Allah. Itu yang untung tuh kayak gitu tuh Pak. Yang bikin dosa ditegur itu untung. Yang apes itu adalah bikin dosa dibiarin, dia nambah tuh dosanya. Makanya kayak koruptor yang ketangkap itu sebetulnya untung juga, apalagi kena TPPU sehingga hartanya dihabisin. Oh itu paling untung tuh, daripada ada ya kan susah ngeluarinnya, mending diporotin sama hakim aja. Ya ada juga nggak kepake oleh dia ya kan. Seperti yang ketangkap 36 mobil gimana makanya Pak ya. Diuntui-untui 5 juga nggak enak Pak, dia di atas diarak gitu ya. Halo, tulisannya nggak nih? Ya makanya udahlah evaluasi diri aja lah. Kalau ada apa-apa, kejepit pintu, udah periksa di kaki. Jangan-jangan pernah nyepak kucing, jangan-jangan jalan ke masjid, ya daripada nyalain, karena pasti itu Allah yang ngerjain. Nah biasanya orang nggak pernah mau disuruh istighfar. Ada tuh ibu-ibu disuruh istighfar tersinggung. Ibu sebaiknya ibu diperbanyak istighfar. Istighfar dosa saya apa? Justru itu dosa terbesarnya, nggak tahu dosa sendiri. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau disuruh istighfar tersinggung nggak nih? Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Sudah ada yang acung nih? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Malah pada nunduk begini nih. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih belum ada yang ngacung juga nih. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh ada yang gak ngacung karena beliau merasa luar biasa banyaknya. Coba kalau dosa kita tiap dosa ngeluarin bau apa kira-kira kita? Aduh, kita ini dihargai orang lain bukan karena kita mulia. Kita ini dihargai orang lain karena Allah masih nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Cuma satu sebabnya. Sebab Allah yang Maha Tahu masih baik kepada saya. Ditutupin dosa-dosanya, aibnya, masa lalunya, kejelekan, kekurangan. Jadi aja masih didengar gini. Itu makanya jangan bangga dihormat orang tuh ya. Orang menghormat karena nggak tahu aja kejelekan kita. Betul? Mau udah jelek, kita takut tetek, buka dikit, nyungsep gitu ya. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu masih menghargai suami? Tahu sebabnya? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Oh, pada gugup begini kan? Makanya lah, mending evaluasi diri. Betul? Karena tiap dosa kita pasti nanti ngejar, kecuali taubat, ya. Jadi mbak, boleh mungkin ada yang siapalah tuan rumahnya ini nggak baik, tapi ya kalau mikirin itu terus nggak selesai ya. Mending mikirin dosa ini penebus dosa saya, itu lebih enak. Tobat.
Kalau tobat tuh 3 hadiahnya. 1, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. 1, kalau kita tobatnya benar, Allah akan melegakan hati ini, Pak. Jadi nggak neken si masalah tuh, nggak neken. Kalau nggak tobat nggak bisa. Kalau astagfirullah, salah saya ya Allah, saya belum jadi orang tua yang benar, saya belum jadi contoh yang baik. Nah itu langsung lega. 2, wa min kulli doikin makhrajan, ada jalan keluar. Jadi kalau tobatnya bagus tuh nanti ada aja jalan tuh, gak tau dari mana. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau tobatnya bagus nanti akan ada rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya daripada banyak mikirin dosa orang, mending tobat yang banyak ya. Tenang, jalan keluar dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Terakhir, 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Yang mantap. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ya, kenapa cukuplah Allah? Karena selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Jadi gini ibu bapak, ini paling penting. Nih semua yang hadir ini mau ngasih ke saya 1 butir nasi, tapi Allah yang maha kuasa tidak mengizinkan saya dapat rezeki itu. Kira-kira sampai tidak kepada saya? Jawab. Tidak. Semuanya mau nih, tapi Allah nggak mau. Jadi tidak. Tidak akan sampai. Tidak. Sebaliknya, semua yang ada mau mencelakakan saya, tapi Allah nggak menghendaki saya celaka. Celaka nggak? Oke, tes sekarang ya. Bisa lempar batu atau handphone atau gelas. Ini ada pulpen. Sok silakan. Mau menyelakain saya sok bebas. Nih dekat juga boleh. Menempeleng mah boleh. Sok saya mau pasrah. Ayo. Tuh kan Allah nggak menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki bukan berarti dilempar secara ajaib enggak selalu begitu. Dibuat aja hati yang ini nggak ada yang mau nyakitin. Karena setiap hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Dibikin aja nggak mau ya. Makanya kita tuh nggak usah lebay, nggak usah cari perhatian orang, ngarap-ngarap dikasihani, ngarap-ngarap dipuji, ngarap-ngarap dicintai. Nggak perlu, karena setiap hati itu milik Allah. Allah muqallibal qulub. Makanya karyawan di sini nggak usah cari muka konjen atau udah mukanya beliau cuma 1 lagi di Jakarta. Jadi lelaki juga nggak usah lebay. Kalau mau baik, baik aja. Kenapa kamu baik? Supaya istri saya mencintai. Nggak perlu. Mau baik, mau baik aja. Mau dicintai atau enggak itu mah urusan bukan yang terpenting. Penting menjadi orang baik, habis dah. Sama ibu juga aku, nggak usah segala demi suami kau adalah cahaya lebay. Nggak usah gitu-gitu. Pernah dengar ini ibu-ibu yang di rumahnya rapi terus, kerjanya beres-beres, penampilannya bagus, ditanya oleh tetangganya, Mbak, kenapa sih Mbak tuh di rumah tuh rapi aja, terus beres-beres, padahal kan suaminya tunanetra. Memang suami saya sih nggak pernah ngeliatin saya, tapi kan Allah selalu ngeliatin saya. Yang punya pahala tuh Allah, bukan suami. Yang ngebulak-balik hati supaya bahagia tuh Allah, bukan suami. Yang punya surga juga Allah, bukan suami. Ngapain saya berbuat baik demi dinilai suami? Saya mau baik supaya Allah senang sama saya. Karena cuma Allah yang bisa ngebahagiain saya. Ya Allah yang bisa ngejaga saya. Hanya Allah yang punya surga. Terserah Allah suami bikin tahu atau enggak, yang penting saya melakukan yang terbaik
asal Allah suka. Enak dengarnya gitu. Enak. Nah itulah orang-orang yang dijamin sampai ke sini kemuliaannya ya. Makanya jangan suka jaim, jaga image di depan orang, dibagus-bagusin, aslinya jelek, munafik namanya. Gampang aja, nggak usah membangun citra, ya. Nggak usah mengalahkan pencitraan, mau ngapain? Kita nyewa media supaya kelihatan bagus, mau apa? Dipuji-puji media setakar kebab, kalau Allah tahu jelek, sholatnya salah ya salah aja. Masa wudhu dari kumur-kumur langsung ke kaki, misal. Terima kasih hadirin, ada pertanyaan? Ini nggak usah dimasukin ke YouTube ya. Di YouTube udah banyak ceramah ini nih. Silakan ibu-ibu atau ada pertanyaan? Kue masuk, ya. Kue masuk sekarang goreng. Oh iya. Oh lihat kalau rezeki Maya, yang bikin ini siapa, yang produksi, yang angkut, yang di toko. Kalau ada rezeki saya ngejar sendiri, makanya nggak usah risau. Ya, saya minta ya. Terima kasih. Nah, ceramahnya gimana? Boleh langsung nanya ya. Ya, nanya yang panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh. Saya bekerja di Dubai. Saya berterima kasih kepada Ima sudah mendatangkan Al-Gim untuk mencerahkan saya pribadi dan yang hadir hari ini. Apa yang terpikir dan terasa dengan ceramah barusan? Terutama menghadapi masalah A, karena hidup saya juga banyak masalah. Tapi saya sering dengar A di radio, di YouTube. Kalau di kamar gitu, biasanya ya adem gitu A. Alhamdulillah ketemu langsung lebih adem. Yang mau saya pertanyakan adalah bagaimana supaya hati kita yang selalu dibolak-balikan sama Allah ini tetap dalam kondisi yang stabil, dekat kepada Allah, imannya selalu meningkat bukan menurun gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang stabil itu adalah malaikat. Kalau kita bukan turun naik, silakan. Terima kasih, demikianlah hadirin sekalian. Nah, ada rekaman. Niatnya sudah sampai, ikhtiarnya sudah sampai. Berapa jam dari Dubai? Masya Allah. Kita di sini besok ikut lagi ya. Yang ini nanti dipinjemin ya, supaya lihat. Karena kalau diulangi lagi rada berat baca. Jadi tadi ada pertanyaannya apa? Supaya istiqomah kak. Yang iman konstan itu malaikat. Kalau kita turun naik, cuma harus begini, naik 3, turun 1, sadar, naik lagi 4, turun 2. Jadi progresnya sebetulnya naik terus. Nah, untuk naik iman, pupuknya utamanya adalah ilmu. Kita ini masalah nambah, kue nambah. Emang seorang sepiring? Kayaknya kebanyakan nih, Bajir. Seorang hiji. Seorang hiji. Seorang hiji. Yang ceramah saya yang makan pendengar sini. Terus kan? Yang pertama ilmu. Jadi sebelah ini kayak gini sekarang ceramah ini kan saya nggak ngebagiin apa-apa nih, ngebagiin ilmu. Kerasa nggak peningkatan keyakinan? Nah kalau kita konsisten, nah cuman gini Pak, ilmu itu luas. Ilmu apa?
Yang paling prioritas ilmu tauhid. Ini saya ngebahas ilmu tauhid, Pak. Ilmu tentang Allah. Coba yang pertama, siap karena Allah Maha Tahu terbaik. 2, ridho karena takdir Allah pasti bagus. Ya kan? 3, jangan bersulit diri karena semua sudah diukur oleh Allah. 4, evaluasi diri karena Allah suka sama orang yang tobat. 5, cukuplah Allah sebagai penolong. Allah. Ilmu terpenting, ilmu teragung, al-fiqih al-akbar adalah ilmu tentang Allah, asma wa sifat Allah. Nah, jadi kalau mau belajar agama harus belajar tentang asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Kita belajar fikih penting, tapi kalau nggak kenal ke Allahnya, ya sholatnya juga gitu aja. 2, harus namanya mujahadah, Pak. Jadi kalau udah dapat ilmu tuh jangan sampai di ilmu diamalkan sekuat tenaga. Ilmu menahan marah, tahan. Kayak tadi itu kan ada ilmunya. Kalau kita amalkan nanti nambah itu ilmunya. Yang ketiga, lingkungan, Pak. Harus Bapak harus cari lingkungan teman-teman yang ngecas kayak gini bisa ngecas. Yang keempat harus kuat doanya karena Allah yang bilang bagi kamu. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Yang mau saya tanyakan, dulu saya pernah mengikuti sholat berjamaah di satu tempat dan imam itu dia tidak membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan saya tahu ayat bismillah itu di dalam surat Al-Fatihah adalah ayat pertama. Dan saya pun telah bertanya tentang hal ini ke seorang kiai dan beliau mensahkannya. Tapi saya tidak mendapat keterangan hadis apa, keterangan apa, imam mana, mazhab apa yang diikuti. Nah, bagaimana? Hatur nuhun. Ya, sebetulnya beliau baca Al-Fatihah, baca basmalah hanya tidak kedengaran. Sudah? Ya. Jadi bukan tidak membaca, ada yang kedengaran, ada yang pelan. Misalnya sah atau tidak? Sah. Ya. Jangankan bismillahnya, beliau itu pasti membaca auzubillah juga, karena sebelum baca Quran pasti auzubillah, hanya tidak dizaharkan. Jadi bukan membaca dan tidak membaca, terdengar atau tidak itu. Satu lagi ya. Dan di dalam zikirnya itu dari awal sampai akhir itu dia tidak membaca sholawat. Itu bagaimana? Mungkin tidak terdengar, ya. Iya kan? Tapi zikirnya itu kuat, tak? Ya mungkin pas baca sholawatnya tidak terdengar. Ya udah, hatur nuhun. Karena orang yang berilmu tahu bahwa dengan sholawat zikir itu nggak akan doa. Hanya kan tidak harus selalu dijahatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, enak kan begitu? Iya enak. Begitu? Ya, tidak ada kewajiban harus diteriakkan sholawat itu. Kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad itu didengar oleh Allah. Ya kan? Dalilnya begini. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Mau kau sirkan pelan-pelan, mau kau zaharkan, innahu sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, kita habisi ini yang ada di depan masing-masing. Bapak-bapak silakan dibahas. Oh sudah ya, ya udah silakan. Ayo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya satu hal pada Ustaz. Silakan Pak. Ini adalah masalah cerai. Ya Pak. Silakan Pak. Bagaimana hukum perceraian seseorang apabila diucapkan melalui telepon, melalui HP? Baik, sebetulnya HP
HP itu hanya sarana saja. Intinya memang kalau talak itu jatuh bisa lewat surat, bisa lewat SMS, bisa terdengar bersama saja, yaitu jatuh talak. Walaupun tidak ada saksi. Tidak perlu pakai saksi kalau jatuh talak. Terima kasih. Ya. Jadi sahnya itu antara dua belah pihak sama Allah atau harus ada sesuai resmi? Oh, sebetulnya dengan bicaranya ke suami ke istri dalam keadaan terkendali ya pikirannya, saya talak kamu, sudah sah itu talak itu. Langsung bukan suami istri lagi. Dan masa idah 3 kali head ya. Tapi kalau merujuk, saya rujuk kamu jadi lagi tanpa harus ada saksi sepanjang dalam masa idah ya. Saya rujuk, engkau sah lagi itu jadi lagi. Tapi kalau sudah selesai masa idahnya harus nikah seperti awal lagi. Harus ada saksi, 2 ada ijab kabul. Sekarang kan Pak ada segini. Biasanya yang suami mentalak istrinya karena tidak mau dicerai. Saya belum cerai sama suami saya, nggak ada saksi. Itu gimana? Ya itu mah terserah istrinya ngomong gitu. Tapi di Indonesia kalau mau keluar surat nikah harus lewat pengadilan agama. Makanya harus diajarin agama juga istrinya. Ya boleh. Maaf saya nanya lagi yang kedua kali. Ini masalah sosial tapi berhubungan dengan agama juga. Saya memperhatikan ada beberapa kawan Indonesia yang notabene Muslim tapi menyimpang kehidupannya dari agama gitu ya. Bagaimana kita sebagai teman mengingatkan supaya mereka bisa kembali lagi sebagai hamba Allah yang lurus. 3 yang bisa kita lakukan. 1, kita memberi contoh kebaikan. Kitanya jadi contoh juga. Dia jangan sampai mikirin dia, kita lupa ke diri sendiri. Yang kedua, kita menasehati dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang ketiga, kita doakan. Dan kita nggak bisa bolak-balik hati orang. Pada kalanya sekali bicara dengan izin Allah bagus. Ada kalanya sudah sampai doer kita nggak nyampe, ya sudah nggak apa-apa. Dan tugas kita mah nggak bisa ngasih hidayah ke orang. Tugas kita mah cuma 3 tadi. Kita jadi contoh, kita menasihati dengan cara yang hikmah, tulus. Yang ketiga, doa. Ini mama ada yang mau nanya nih. Sing banyak istighfar ya. Sholat tepat waktu. Pokoknya kalau lagi sulit ngetok pintu ke Allahnya 40 kali. 40 sholat, 40 rakaat, 17 fardu, tambah 11 tahajud dan witir, jadi berapa tuh? 28. Qobla subuh 2 rakaat, qobla ba'da zuhur 22 tambah 4 berapa jadi? Ba'da maghrib, ba'da isya, terus duha 2 rakaat. Coba 40 rakaat ini nyaris akan ditolong oleh Allah. Ngetok pintu Allah dengan 40 rakaat. 17 yang fardu, 11 qobla subuh, qobla subuh, qobla 11 tahajud, qobla subuh, qobla ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, itu minimal ya. Plus lebih banyak lebih bagus. Jangan banyak bicara. Mama, ibu-ibu, bapak yang bikin jebolnya doa kita nggak diijabah terlalu banyak bicara. Daripada banyak bicara, mendingan banyak zikir atau banyak ngaji. Orang yang sibuk baca Quran oleh Allah akan diberi kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta.
Coba kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Allah yang maha mendengar, maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Amin. Engkau tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Amin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang pernah kami perbuat. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa kami membuat hidup kami nelangsa. Bukakan jalan ampunan-Mu bagi kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Jadikan sisa umur orang tua kami penuh berkah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa kami menjadi petaka bagi kami. Ya Karim, karuniakan kepada kami keluarga yang berkah, keluarga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan soleh soleha, hafiz hafizun. Muliakan akhlaknya ya Allah. Lindungi dari kejahatan makhluk-Mu. Lindungi dari perilaku aib dan hina. Lindungi dari kesesatan ya Allah. Ya Allah, karuniakan sisa umur yang penuh berkah. Berikan kepada kami iman yang teguh, nikmatnya ibadah, rezeki halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah yang Karim, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana, berikan jalan keluar ya Allah dari kesulitan yang kami hadapi, kesulitan yang kami jalani ya Allah. Bukakan jalan keluar yang penuh barokah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada Abim yang sudah memberikan tausiah pada kami. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, bisa membersihkan hati kita hingga kita bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Ya, saya boleh menambahkan sedikit pengumuman. Kalau Bapak Ibu menggunakan Android dan internet, mudah sekali mengakses ceramah. Sebetulnya setiap ini malam Jumat ini ada di internet, di AAGIM TV atau salingsapa.com ya. Salingsapa.com itu ada Darul Tauhid atau ya tauhid.tv ya. Tiap jam 5 Indonesia, tapi di sini jam berapa nih? Jam 8 malam. Kalau pagi masih tidur ya. Tapi kalau saudara pakai Android, di sini ada AAGIM TV, tinggal di-download dan semua acara di Istiqlal di mana ada ya. Kalau pakai Android cari aja AAGIM dan di Play Store. Ya, itu sudah komplit. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi referensi dan doakan supaya kita punya presiden yang bisa presiden yang tangguh ya. Amin. Saya senang kalau presidennya itu didukung oleh mayoritas partai Islam, umat Islam. Baru sekarang partai Islam bisa kumpul ya. Silakan bebas milih siapa aja. Kalau saya milih Prabowo ya. Saya lebih suka ini bukan kampanye, boleh milih siapa saja ya. Tapi saya juga kan boleh milih ya. Terima kasih ya atas informasi dari seluruh kegiatan